warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zumaira. Saya di sini ingin menjelaskan pelajaran matematika tentang statistika. Langsung aja masuk ke pembelajarannya. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika mencakup konsep dasar seperti mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, rentang, hamparan, simpangan, hingga varians. Setiap konsep memiliki rumus statistika sendiri yang perlu diingat untuk mencari jawaban. Materi pertama, pengertian mean atau rata-rata. Mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat suatu kelompok data. Jika jumlah semua nilai suatu data dibagi dengan banyaknya data menunjukkan nilai rata-rata. Rumus mencari mean atau rata-rata. X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Xi yaitu titik tengah, Fi frekuensi, sigma Xi dikali Fi yaitu titik tengah dikali frekuensi. Selanjutnya, median atau nilai tengah. Median adalah kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil. Kemudian, ambil yang tepat di tengah-tengah bila banyaknya itu ganjil. Atau rata-rata kedua pengamatan di tengah bila banyaknya genap. Rumus mencari median yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI dikalikan P. Cari nilai tengah data dengan Q2 sama dengan setengah dikali N. TB yaitu batas bawah kelas median min 0,5. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Fi yaitu frekuensi kelas median, P yaitu panjang. Yang ketiga yaitu modus. Pengertian modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Rumus mencari modus yaitu modus sama dengan TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. TB yaitu tepi bawah kelas terdapatnya modus. D1 yaitu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 yaitu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. P yaitu panjang kelas. Simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari nilai rata-rata. Rumus simpangan baku yaitu simpangan baku atau S sama dengan akar sigma Ni sama dengan 1 buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung dibagi dengan N-1. S sama dengan simpangan baku sampel, N yaitu banyak data, Xi yaitu data sampai ke 1. X bar sama dengan rata-rata data sampel. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Terakhir adalah pengertian dari ragam. Ragam adalah ukuran penyebaran data terhadap rata-ratanya dalam ilmu statistika. Selanjutnya adalah latihan soal mean. Desa Sukamakmur, Gang 1 melakukan pendataan masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas. Hasil pendataan tersebut diperoleh sebagai berikut. Di sini ada usia 40 sampai 44 ada 6 orang, 45 sampai 49 ada 12 orang, 50 sampai 54 ada 8 orang, 55 sampai 59 ada 3 orang, 60 sampai 64 ada 1 orang. Carilah mean dari data usia desa Sukamakmur tersebut.
Pertama-tama, mencari sigma Fi terlebih dahulu. Dengan cara menambahkan semua frekuensi yaitu 6 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 30. Jadi sigma Fi-nya 30. Setelah itu kita mencari Xi dengan cara menambahkan kelas atas, kelas bawah, kemudian dibagi 2, yaitu 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42. 45 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 yaitu 52. 55 ditambah 59 dibagi 2 yaitu 57. Dan 60 ditambah 64 dibagi 2 yaitu 62. Jadi sudah ketemu semuanya Xi-nya. Setelah menemukan Fi dan Xi, kemudian kita kalikan yaitu 6 dikali 42 sama dengan 252. 12 dikali 47 sama dengan 564. 8 dikali 52 sama dengan 416. 3 dikali 57 sama dengan 171. Dan 1 dikali 62 sama dengan 62. Kemudian dijumlahkan semuanya yaitu 252 ditambah 564 ditambah 416 ditambah 171 ditambah 62 sama dengan 1465. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus mencari mean yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Jadi 1465 dibagi 30 sama dengan 48,82. Jadi mean dari data usia Sukamakmur adalah 48,82. Selanjutnya adalah soal median. Di sini soalnya sama ya teman-teman dan datanya juga sama. Jadi mencarinya kita dengan berbeda rumus. Sekarang mencari dengan rumus median. Carilah median dari data usia desa Sukamakmur tersebut. Dalam soal ini, pertama-tama kita mencari FK terlebih dahulu, yaitu dimulai dari 6 ditambah 12 sama dengan 18. 18 ditambah 8 sama dengan 26. 26 ditambah 3 sama dengan 29. 29 ditambah 1 sama dengan 30. Selanjutnya kita letak median yaitu dengan cara setengah N sama dengan setengah dikalikan 30 karena frekuensi yaitu 30. Jadi setengah dikali 30 sama dengan 15. Karena letak medianya di angka 15 yaitu terdapat di internal 45 sampai 49. Jadi TB-nya yaitu sama dengan mencari TB yaitu dari kelas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5 dan N sama dengan 30. F yaitu frekuensi, medianya sama dengan 12 dan FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 6 dan P sama dengan 5. Setelah semuanya diketahui kemudian dimasukkan ke dalam rumus median yaitu TB-nya 44,5, setengah N-nya 15, FK-nya 6, FI-nya 12, dan P panjang kelas yaitu 5. Sama dengan 44,5 ditambah 45 per 12 sama dengan 44,5 ditambah 3,75 sama dengan 48,25. Jadi median dari desa Sukamakmur adalah 48,25. Selanjutnya adalah soal modus. Di sini masih sama ya teman-teman, soal dan datanya. Yang membedakan hanyalah mencari rumusnya. Carilah modus dari data usia desa Sukamakmur tersebut.
Dari data tersebut diperoleh modus atau frekuensi paling tinggi yaitu 12 di kelas internal yaitu 45 sampai 49. Jadi TB-nya yaitu 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. D1-nya yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. D2 yaitu 12 dikurang 8 sama dengan 4. P yaitu 5. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus modus. TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Modus sama dengan 44,5 ditambah 6 dibagi 6 tambah 4 dikali 5. Modus sama dengan 44,5 ditambah 30 dibagi 10. Modus sama dengan 44,5 ditambah 3. Modus sama dengan 47,5. Jadi modus dari data usia Desa Sukamakmur adalah 47,5. Selanjutnya adalah soal simpangan baku. Dari data 15, 16, 17, 18, 19 adalah pertama-tama cari terlebih dahulu dari kelima data ini. Caranya nilai rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dari 15 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 18 ditambah 19. Lalu dibagi dengan banyak data. Diisi banyak datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi dengan 5. Lalu jumlahkan hasilnya. 85 dibagi 5 sama dengan 17. Rata-ratanya sebesar 17. Selanjutnya menentukan varian S kuadrat. Cara mencari varian setiap data di atas dikurangi 17. Jadi 15 dikurang 17 kuadrat lalu ditambah 16 dikurang 17 kuadrat ditambah 17 dikurang 17 kuadrat ditambah 18 dikurang 17 kuadrat 19 dikurang 17 kuadrat. Lalu dibagi dengan banyak data yaitu 5. Lalu sekarang dihitung 15 dikurang 17 sama dengan min 2 kuadrat, 16 dikurang 17 sama dengan min 1 kuadrat, 17 dikurang 17 sama dengan 0 kuadrat, 18 dikurang 17 sama dengan 1 kuadrat, 19 dikurang 17 sama dengan 2 kuadrat, lalu dibagi dengan 5. Min 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 dibagi 5. Sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 ini adalah besar varian. Lalu cara mencari simpangan baku tinggal dipangkatkan saja. Jadi supaya kuadrat hilang dijadikan akar, berarti besar simpangan baku yaitu akar 2. Yang terakhir adalah soal kuartil. Data sebagai berikut. Tentukan A kuartil tengah atau Q2, B kuartil bawah atau Q1, C kuartil atas atau Q3. Langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga diperoleh 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Sekarang tentukan nilai Q2. Caranya sama seperti mencari nilai median. Di sini banyak data 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Berarti letak mediannya di antara urutan ke-5 dan ke-6. Data urutan ke-5 adalah 8 dan data urutan ke-6 juga 8. Maka nilai Q2-nya adalah 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya, tentukan nilai Q1 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi bagian sama besar sehingga nilai Q1 adalah 7. Selanjutnya, Q3 adalah
nilai Q3 dengan cara membagi data di atas Q2 menjadi dalam bagian sama besar senilai Q3 adalah 9. Jadi sampai di situ paham ya teman-teman?